Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama saya Alvanita Keda, mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dalam Yesaya 50 ayatnya yang ke-6, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesuslah pengharapan sejati. Dalam pasal ini, Yesaya menggambarkan tentang seorang hamba Tuhan atau seorang murid Tuhan yang taat dalam menjalankan tugasnya. Ia taat sambil menantikan Tuhan menyatakan bahwa ia adalah hamba yang benar. Hamba Tuhan yang dimaksud adalah Mesias atau Yesus Kristus itu sendiri. Orang-orang Israel pada saat itu ketika diberitahukan tentang hamba Tuhan ini, mereka dalam pembuangan, dalam keadaan yang putus harapan atau dalam keadaan yang sama sekali tidak mendapatkan harapan. Dan ketika berita ini disampaikan, bertujuan untuk menghibur orang-orang Israel yang pada saat itu mereka membutuhkan sebuah harapan. Selain ia membawa harapan, hamba Tuhan ini juga dinubuatkan akan mengalami penderitaan. Seperti ayat yang telah kita baca tadi, ia diludahi, ia ditampar, dan mengalami penderitaan-penderitaan yang lainnya. Meskipun demikian, ia tetap taat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jemaat Tuhan, nubuatan tentang Mesias ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ia menggenapinya dengan sempurna. Dia datang membawa harapan yang sejati. Dialah pembawa harapan yang sejati itu. Meskipun ia harus menderita pada akhirnya, tetapi ia tetap menjalankan tugasnya. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan ketaatan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nubuat yang telah diberitahukan. Jika saja ia mau menolak, pasti bisa untuk dia tolak. Tapi ia memilih untuk tetap taat sampai pada akhirnya. Bayangkan jemaat Tuhan, jika ia menolak untuk datang ke dunia ini sebagai pembawa harapan itu, maka sama sekali tidak ada harapan lain. Tidak ada pihak lain yang dapat memberikan pengharapan yang sejati seperti Tuhan Yesus. Mari kita pakai momen-momen Natal ini untuk merenungkan bahwa betapa besar pengharapan yang telah ia bawa bagi kita semua. Pengharapan tentang keselamatan yang tidak kita ketemukan di dalam pihak lain. Bersyukurlah akan pengharapan yang telah dia bawa. Sudahkah jemaat Tuhan menikmati pengharapan sejati itu? Pengharapan sejati yang ia bawa pada saat dia juga pada akhirnya akan menderita. Betapa bersyukurnya kita, karena kita tidak perlu lagi menanti-nantikannya seperti orang-orang Israel. Kita hanya perlu membuka diri untuk pengharapan itu diterima oleh kita. Pengharapan yang sejati itu hanya bisa kita nikmati kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Natal adalah peristiwa di mana Sang Pembawa harapan sejati itu datang dan Dia mau hidup di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati renungan firman Tuhan yang Engkau berikan. Melalui firman Tuhan ini, kami boleh disadarkan bahwa Natal telah dekat. Natal adalah peristiwa di mana Engkau datang membawa pengharapan sejati, pengharapan yang tidak akan kami temukan dari pihak lain, satu-satunya hanya di dalam diri-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan sejati itu, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.